Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat di pagi hari ini kita bisa talabul ilmi walaupun lewat radio yang kita cintai bersama. Serta tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat di negeri kita tercinta ini wabah yang sedang melanda hampir separuh dunia, virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kaum muslimin merasa aman dan kembali beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari dunia dengan nyaman. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulki alayka qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih daripada itu, maksudnya seperdua. Dan bacalah Al-Quran dengan sangat tartil, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan kepadamu ya Muhammad, perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya inna laka fin nahari sabhan tawila, sungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Surah Al-Muzammil ini secara tertib Al-Quran adalah surah yang ke-73, memiliki jumlah ayat 20, kalimat 200, dan jumlah huruf 840 huruf, dan umumnya adalah surah Makkiyah, surah yang turun di kota Mekah. Surah Muzammil ini ada yang mengatakan surah keempat, ada yang mengatakan surah ketiga yang turun setelah Al-Alaq, kemudian Mudaththir, kemudian Tabbat,
baru kemudian Al-Muzammil. Ada yang mengatakan Al-Muzammil kemudian Tabbat. Wallahu a'lam. Di dalam surah ini ada asbab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Di antaranya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan tentang kisah asbab nuzul daripada ayat ini. Ketika Nabi SAW mendapatkan mandat diangkatnya beliau menjadi Rasul setelah turun suratul Alaq, maka Nabi SAW ketika itu berjumpa dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Nabi juga pernah melihat bentuk Jibril asli dalam kesempatan yang lain, ketika beliau berada di Sidratil Muntaha ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya Rasul 2 kali berjumpa dengan Jibril dalam bentuk aslinya, makhluk yang sangat besar, memiliki 600 sayap, sehingga Nabi SAW sangat ketakutan. Dari situlah dia kemudian datangi malaikat Jibril, kemudian pulang dalam posisi demam, ketakutan. Kemudian dia meminta kepada istrinya Khadijah dan mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ada yang mengatakan bahwa berbeda dengan dathiruni. Makanya ada ayat surah Al-Mudaththir dengan Muzammil. Kalau Mudaththir itu selimut yang sangat tipis, tapi kalau Muzammil itu selimut yang sangat tebal. Artinya zammiluni, selimuti aku wa Khadijah. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW dan berusaha untuk menenangkan hati Nabi SAW. Begitulah kesalehan atau kesalehatan Khadijah radhiyallahu anha mampu menenangkan Nabi SAW. Dan itulah istri yang patut ditiru oleh seluruh istri-istri kaum muslimin. Setelah Nabi SAW hilang perasaan takutnya, maka kemudian Khadijah pun berusaha untuk menenangkan Nabi SAW dengan membawanya kepada Waraqah ibn Naufal, kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Maka Waraqah ibn Naufal kemudian mengatakan bahwa makhluk yang ditemui Nabi SAW adalah namus, dan namus itu pernah turun kepada Musa dan Isa dan para nabi. Artinya bahwa Nabi SAW adalah calon seorang nabi. Sampai-sampai Waraqah berjanji kalau seandainya Allah masih memberikan kehidupan kepada dia ketika umat Rasul SAW mengusir beliau dari Mekah, maka dia orang yang pertama kali membelanya. Tapi sayang, 3 bulan setelahnya Waraqah kemudian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab turun daripada ayat ini. Baik, kita masuk kepada makna ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil sebutan nama terhadap Nabi SAW dengan panggilan langsung, Ya Muhammad. Anda tidak akan mendapati dalam Al-Quran panggilan seperti itu. Berbeda dengan para nabi dan rasul. Selain Nabi SAW terkadang dipanggil dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam. Ataupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Isa bin Maryam,
anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah wa Isa. Ya Daud, ya Musa. Dalam Al-Quran banyak para nabi disebut namanya, kecuali Nabi SAW. Allah hanya memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama beliau, tapi memanggil dengan sebutan-sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, dan begitu seterusnya? Ini sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan Allah kepada Rasulnya. Tidak menyebut namanya kecuali dalam babil khabar, dalam bab habar saja, bukan dalam babun nida, panggilan. Seperti Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau memang dalam bentuk khabar, memang Al-Quran menyebut nama Muhammad, tapi dalam bentuk panggilan, maka tidak ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan sebutan Muhammad. Dan ini bentuk kemuliaan berbeda kedudukan Nabi SAW dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat pada malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk bangun di malam hari dan memberikan waktunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa engkau akan diangkat menjadi nabi, sehingga engkau harus memiliki bekal jiwa yang cukup. Dan itu hanya bisa dilakukan di tengah malam dengan cara qiyamul lail. Maka ini juga nasihat kepada para duat, para da'i, para ustad, para penyeru kebaikan, bahwa jiwa ini perlu dikuatkan, karena tantangan dakwah itu sangat berat. Akan banyak ujian, akan banyak rintangan, akan banyak gangguan. Terkadang gangguan secara ideologi ataupun terkadang gangguan secara fisik, sehingga perlu kekuatan jiwa untuk menghadapinya. Dan asupan jiwa itu hanya bisa didapati di malam hari dengan cara tahajud. Tahajud kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kekuatan jiwa untuk menghadapi apa yang akan terjadi di siang hari di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat malam kecuali illa qalila, kecuali sebagian kecil, nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, au zid alaihi, atau lebih daripada seperdua itu. Maksudnya begini, malam itu terbagi menjadi tiga. Ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Dan malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka berdiri di malam hari maksudnya dimulai dari terbenam matahari. Di sana ada solat maghrib. Kemudian setelah itu ada solat isya. Itu disebut sepertiga malam awal. Kemudian ketika habis waktu isya, berarti masuk pada sepertiga malam akhir. Dan itulah waktu tahajud sampai menjelang waktu terbitnya fajar. Banyak keutamaan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah di malam hari. Ketika Nabi SAW menjelaskan keutamaan salat isya, Nabi SAW mengatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili.
barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Tetapi barang siapa yang menghidupkan salat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan seluruh malamnya. Kenapa Nabi SAW memberikan keutamaan hebat kepada dua salat wajib yang ada di malam hari ini, salat isya dan salat subuh? Karena ada hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma antaliq ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin-nar." Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik adalah solat isya dan solat fajar. Kata Nabi SAW, kalau mereka paham tentang keutamaan dua solat ini, tentu mereka akan datang kepada dua solat ini walaupun dengan cara merangkak. Dan hampir-hampir saya berkeinginan untuk supaya sebagian sahabat menegakkan solat, kemudian aku akan mengambil beberapa orang, membawa kayu bakar, kemudian aku bakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan solat isya dan solat subuh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini maka jelaslah keutamaan orang yang menegakkan qiyamul lail dengan melaksanakan solat wajib isya dan subuh, karena memang kedua solat ini sangat berat dilakukan orang-orang munafik. Makanya Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya salat itu memang berat dilakukan, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam hatinya, orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suratul Muzammil ini adalah surah satu-satunya yang akhir surat justru memansuh awalnya. Jadi surat ini, akhir surat itu justru menghapus hukum awal daripada surat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir surat, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum awal surat dengan akhir hukum awal di permulaan surat dengan turunnya ayat di akhir surat dan menghapus hukumnya begini. Dahulu qiyamul lail itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Islam, baik Rasul ataupun para sahabat. Semua wajib salat malam. Tidak ada satupun sahabat yang tidak salat malam ketika itu.
Akan tetapi sebagian para sahabat merasa kelelahan, keletihan, karena tentu berbeda tenaga yang dimiliki para sahabat dengan Nabi SAW. Akhirnya kemudian turunlah akhir daripada surah Muzammil menghapus hukum awalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada para sahabat Nabi dan umat Islam bahwa salat malam itu tidak wajib bagi mereka, tetapi turun hukumnya menjadi sunnah kecuali kepada Nabi SAW. Maka hukum salat malam bagi Nabi itu tetap wajib. Dalilnya adalah surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, bahwa dari sebagian malam itu ada kewajiban yang khusus bagi wahai Muhammad. Artinya tahajud. Jadi tahajud bagi Nabi SAW wajib, tetapi bagi umatnya sunnah. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tahajud itu, baik dalam posisi safar ataupun dalam posisi hadar, artinya mukim. Bahkan ketika haji wada sekalipun, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tahajud, karena bagi Rasul itu adalah wajib. Ya, tentu karena ada hal yang akan diraih Nabi SAW berupa maqam mahmudah, maqam yang sangat terpuji, yang merupakan syafa'atul udma yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, separuhnya, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, maksudnya separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari itu. Maksudnya bahwa terkadang ada orang yang menghidupkan malam itu di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di sepertiga malam akhir. Itu maksudnya. Nabi SAW terkadang menghidupkan malam itu di awal sampai akhir. Terkadang dia memulai dari pertengahan malam sampai akhir. Terkadang dia menghidupkan malam itu di sepertiga malam akhir sampai akhir. Begitulah Nabi SAW. Dari sini menunjukkan kita tahu bahwa Nabi itu kurang tidur. Tetapi begitulah orang-orang saleh. Bukan berarti kemudian ketika di malam hari dia kurang tidur, kemudian menjadi malas di pagi dan siang hari. Tidak, justru sebaliknya. Orang yang menghidupkan malam, maka dia akan memiliki semangat hidup di pagi hari. Perhatikan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Sesungguhnya syaitan itu akan datang kepada orang yang tidur, kemudian akan mengikat di tengkuk salah seorang di antara kalian apabila dia sudah tidur. Thalathu uqadin, dengan 3 ikatan. Yadribu kullu uqadin 'alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah fa in tawadda in halat uqdah fa in shalla in halat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan ila akhiril hadis. Kata Nabi SAW, maka setiap setan ketika mengikat ikatan di tengkuk seseorang itu, maka setan akan bernyanyi di telinga orang yang tidur itu, tidurlah, tidurlah, malam masih panjang. Akan tapi apabila seseorang itu terbangun, setelah itu dia mengingat Allah Azza wa Jal, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila dia berwudu, lepaslah 2 ikatan. Apabila dia sholat, maka lepaslah seluruh ikatan, dan dia menjadi nasyiton tayyiban nafsi, menjadi semangat dan jiwanya bersih. Wa illa, kalau tidak, maka khabithan nafsi kaslan, dia akan menjadi pemalas. Justru orang-orang yang cukup tidur di malam hari, dari hadis ini, kalau seseorang itu tidur mulai dari isya sampai subuh atau sampai jam 6 dia bangun, justru orang ini buruk jiwanya
dan malas badannya. Tapi orang-orang yang bangun di tengah malam, walaupun dia kurang tidur, justru Rasul mengatakan jiwanya akan bersih dan dia akan menjadi orang yang paling semangat di pagi hari. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keadilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya Nabi SAW itu orang yang semangat, karena di malam hari senantiasa solat malam. Solat malam. Karena solat malam bagi Nabi SAW itu wajib. Ya. Apalagi kalau kita melihat keistimewaan orang yang solat malam ini, maka ada 5 keistimewaan yang disebutkan para ulama. Pertama, bahwa solat malam itu termasuk sifat ibadur rahman, termasuk sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Lihat, Allah mengatakan sifat orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman, adalah orang-orang yang mereka senantiasa tidak tidur di malam hari dan mereka habiskan untuk sujud dan wa qiyaman, sujud dan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan orang yang melaksanakan tahajud atau qiyamul lail, maka disebutkan oleh para ulama, anna Allah azza wa jalla wa'ada man yaqumul laila bil manzilatil aliyati wal maqam al mahmud wa hada dalilun ala ma yatarattabu ala qiyamil laili minal ajril azim. Bahwa keutamaan orang yang melaksanakan qiyamul lail itu Allah telah janjikan dengan kedudukan yang sangat tinggi dan tempat yang terpuji. Orang yang banyak berdiri menghadap Allah di dunia, maka Allah akan mudahkan berdirinya di padang mahsyar ketika manusia berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang mempersulit dirinya untuk menghadap Allah di dunia, maka dia akan dipersulit ketika dia berdiri di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kata para ulama. Berdiri di padang mahsyar itu bukan sebentar. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, 50 alfasana. Tapi berdiri di dunia untuk sholat itu tidak lama. Paling lama 10 menit, paling cepat 5 menit berdiri dalam sholat itu. Tetapi itu bisa untuk menghilangkan kesulitan saat kita berdiri di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ijabatid doa. Orang yang tegak di malam hari dalam rangka tahajud dan qiyamul lail itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah azza wa jalla, karena Allah turun dalam sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah wa man yas'aluni fa utiyah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang meminta sesuatu kuberikan permintaannya. Begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala pada sepertiga malam akhir. Maka doa apapun yang kita panjatkan, Allah akan ijabah apabila kita berdoa dengan tulus ikhlas dan mengharap doa kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa qiyamul lail itu babun min abwabil khair. Dia adalah satu di antara pintu-pintu kebaikan. Satu adalah pintu-pintu kebaikan, karena di malam hari para malaikat akan datang menebarkan rahmatnya dan menyaksikan kita semua yang berdiri di tengah malam. Kemudian juga yang terakhir, bahwa qiyamul lail adalah seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib. Rasul yang mengatakan afdalus salati ba'dal faridah salatul laili, bahwa seutama-utama salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Terkadang seseorang kemudian bertanya, Ustaz, saya ini memiliki keinginan untuk sholat malam, tapi terkadang susah bangun.
susah bangun untuk tegak di sepertiga malam akhir, karena mungkin saya sudah capek kerja atau apalah kan begitu. Sebenarnya di sana ada sebab-sebab. Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan juga Rasulnya dan juga para ulama telah menjelaskan sebab-sebab itu, baik yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pertama, ikhlas. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia yakin bahwa dia bisa bangun tengah malam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cobalah dia melihat kondisi salafus saleh, bagaimana dahulu para ulama betul-betul merasa lezat dan merasakan kelezatan qiyamul lail dengan membaca sirah mereka. Kemudian coba mengambil sunnah-sunnah Nabi seperti tidur menghadap lambung kanan, kemudian tidur sebelumnya dia berwudu, kemudian berdoa, kemudian juga menjaga zikir-zikir sebelum tidur, kemudian juga cobalah dia di siang hari itu mengambil sebab dengan cara tidur kailulah. Tidur kailulah itu tidur sebelum duhur, dan itu sunnah hukumnya. Rasul mengatakan, kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Kemudian juga tinggalkan dosa dan kemaksiatan di siang hari. Kemudian cobalah seseorang itu bermujahadah, betul-betul sungguh-sungguh, dengan cara mengambil sebab, mungkin entah menyetel beker kah, jam sekian bangun, atau meminta kepada pasangannya untuk dibangunkan. Karena bagaimanapun itu diantara sebab memudahkan orang untuk bangun melaksanakan tahajud. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa qiyamul lail karena banyak faedahnya, dan ini juga diperintahkan kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan sangat tartil. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fi'lul amr, warattil, dan tartilkanlah. Apakah mentartilkan Al-Quran itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib, mentartilkan Al-Quran dan mentajwidkan Al-Quran. Bahkan kalau tidak mentartilkan dan mentajwidkan Al-Quran, hukumnya berdosa. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, mentartilkan Al-Quran atau mentajwidkan Al-Quran itu tidak wajib, itu hanya sunnah saja. Kenapa? Karena dalam ayat ini diiringkan dengan perintah qiyamul lail, dan qiyamul lail itu sunnah bagi umat Rasul. Maka kalau qiyamul lailnya aja sunnah, apalagi mentartilkan Al-Quran dan mentajwidkan, maka itu juga hukumnya sunnah. Dan itu pendapat yang kuat. Lalu apa maknanya ayat ini, warattilil Qur'an? Kata para ulama, maksudnya warattilil Qur'an di sini artinya melanggamkan Al-Quran, melagukan Al-Quran. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tengah malam, maka beliau akan keluar rumah. Kemudian beliau akan mencari-cari sahabat-sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Salah satunya riwayat ketika Nabi keluar tengah malam, kemudian dia keluar karena di zaman itu hampir setiap rumah membaca Al-Quran. Ya, jangankan di zaman Nabi, di zaman kita masih kecil-kecil saja, orang-orang tua kita, belum ada televisi, belum ada apa-apa, kita mendengar suara Al-Quran itu keluar dari bilik-bilik kaum muslimin. Kalau sekarang sudah bukan Quran yang keluar, sekarang yang keluar musik, TV, macam-macam sekarang yang keluar. Dulu yang keluar itu suara Al-Quran, apalagi di zaman Nabi, di zaman keemasan. Tetapi Nabi sangat takjub ketika berdiri di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari, ya, di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia mendengar suara Al-Quran yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul tertegun kemudian berdiri sampai menjelang waktu fajar.
Baru kemudian Rasul pergi, kemudian sholat subuh. Ketika habis sholat subuh, dia panggil Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan, sungguh semalam aku mendengarkan suaramu, hai Abu Musa. La innahu mizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu seperti seruling, seperti suara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Suaramu indah sekali. Ya. Maka yang dimaksud warattilil Quran di sini artinya melagukan. Karena kalau yang dimaksud mentartilkan di sini artinya tartil dan mentajwidkan Al-Quran, dan kalau tidak melakukan berdosa. Sesungguhnya umat yang berbahasa Arab jauh lebih sedikit dibandingkan umat yang tidak bisa berbahasa Arab. Karena jumlah orang Arab itu tidak lebih banyak daripada jumlah orang asing. Berapalah jumlah orang Arab dibandingkan orang asing itu? Tentu umat Islam lebih banyak orang asing dibandingkan yang Arab. Artinya bahwa yang bisa mengucapkan bahasa Arab dengan fasih itu hanya orang-orang Arab. Kita ini orang-orang asing ini hanya berusaha meniru. Sehingga kalau kemudian sudah berusaha mempelajari Al-Quran, tapi juga kemudian tajwidnya kurang atau tahsinnya kurang, ya dimaklumi. Ya, tetapi juga harus tetap mempelajari kesempurnaan itu semua. Ya, karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwa orang yang mahir membaca Quran itu bersama para malaikat yang terbang ke sana kemari. Walladhi yatata'ta'u fi. Tapi orang-orang yang bertatih-tatih membaca Quran, masih belajar tajwid, masih belajar tahsin, maka dia tetap diberikan dua pahala. Pahala membacanya dan pahala berusaha untuk membacanya. Tapi tentu yang mahir dengan Quran jauh lebih besar lagi pahalanya. Ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita cerita tentang Al-Quran, Al-Quran ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan orang yang pertama kali terpengaruh dengan Al-Quran adalah Rasul sendiri. Suatu ketika Nabi SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud menolak dan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Quran turun kepadamu? Kenapa pula aku harus membacakan Quran kepadamu? Maka Rasul mengatakan, sudah, baca saja. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka tiba-tiba Rasul mengatakan, hasbuka ya Abdullah Mas'ud, hasbuka ya hasbuka, cukup. Maka Nabi SAW dipandangnya oleh Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba menangis. Ya, menangis ketika mendengar ayat itu. Artinya Rasul tersentuh. Dan itulah pengaruh Al-Quran. Kemudian juga jin ketika mendengar Al-Quran juga terpengaruh. Disebutkan dalam suratul Jin, Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Allah berfirman, katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sebagian nafar, kelompok dari jin itu, mereka mendengar Al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran. Kemudian mereka mengatakan, sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang sangat takjub, yang mengantarkan kepada petunjuk. Kami pun beriman. Subhanallah. Surah Jin ini turun setelahnya surah Nuh. Seolah-olah ada hubung kait. Apa hubung kaitnya? Kaum Nuh itu diutus padanya Nuh. Nuh berdakwah itu 950 tahun. Tapi kaumnya tidak ada yang beriman. Tapi jin ini sekali dengar Al-Quran dibacakan Rasul langsung beriman. Luar biasa pengaruh Quran tuh. Ya, mempengaruhi jin. Bahkan Al-Quran itu juga mempengaruhi binatang. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat Nabi SAW membaca Al-Quran yang bernama Usaid ibn Hudhair radhiyallahu an. Ketika itu kudanya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia mulai membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda itu bergerak
karena dia takut bahwa anaknya sedang tidur di sebelahnya, kuda ini akan menghantam anaknya, maka dia pun berhenti. Tapi setiap membaca Quran, kuda itu bergerak-gerak lagi. Sehingga kemudian akhirnya dia pun menceritakan kepada Nabi SAW tentang kuda yang ia miliki apabila dibacakan Quran, mendengar Quran, kemudian kuda itu bergerak-gerak. Maka Rasul SAW menjawab, tilkal malaikatu danat di sautika ya Usaid, itulah malaikat yang mendekatimu ketika engkau membaca Al-Quran, sehingga kuda itu juga terkesan dan kuda itu kemudian bergerak-gerak karena suaramu. Menunjukkan bahwa hewan pun terpengaruh dengan bacaan Quran. Bahkan bukan hanya itu, bahkan gunung-gunung, bebatuan, lautan bisa terpengaruh dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, tentu engkau akan lihat gunung itu khusyuk, bahkan mungkin hancur karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatta kepada orang kafir sekalipun. Disebutkan dalam sebuah kasus, ada seorang sahabat namanya Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im ini sudah menghunus pedangnya akan membunuh Nabi SAW. Bergerak dia dari Mekah ke Madinah. Rupanya dia melihat Rasul sedang sholat maghrib. Ketika pedangnya sudah hampir dicopot dari sarungnya dan mendekat kepada Nabi SAW, tiba-tiba dia mendengar Rasul sedang membaca surat Tur. Didengarkan baik-baik oleh beliau. Ketika itu Nabi SAW membaca surat Tur sampai kepada ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun. Kata Zubair bin Mut'im, hatta kada qalbi an yatir. Ketika Rasul membaca surat itu, hampir-hampir hatiku terbang. Dari situlah kusarungkan kembali pedangku. Setelah Rasul salat maghrib, ku datang ke hadapan Rasul dan aku pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitulah pengaruh Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Quran ini adalah sebagai obat, sebagai rahmat dan ketenangan. Maka di musim wabah seperti ini saya anjurkan, perbanyaklah baca Quran. Karena Quran itu bisa mengangkat wabah. Quran itu bisa mengobati penyakit. Quran itu bisa memberikan ketenangan. Dan Quran itu mukjizat ilahi yang sangat menakjubkan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin kita ceritakan semua tafsir daripada surah Al-Muzammil. Ini hanya sebagian penggalan dari tafsir surah Al-Muzammil. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pembahasan rahasia di balik surah Al-Muzammil. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan penyampaian materi oleh Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala, pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam dan juga pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghubungi kami melalui 0811 7770106 dan juga 081 808 108 106. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Abu Nufail di Batam, apakah sholat malam lebih utama dari sholat di siang hari Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya kutip hadis Nabi SAW, wa afdalus salah ba'dal faridah qiyamuhu bil-lail. Bahwa utama salat setelah salat wajib adalah seseorang tegak di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu adalah waktu ikhlas, di mana saat manusia sedang tertidur, Anda tiba-tiba berdiri tegak menghadap Allah dan tidak ada yang menyaksikan Anda siapapun. Itu satu.
Yang kedua, di sepertiga malam akhir itu adalah waktu yang masyhud, yang disaksikan oleh para malaikat. Malaikat turun dan menyaksikan. Bahkan yang turun bukan hanya para malaikat, Allah sendiri turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil laili minal akhir wa dzalika kulla lailatin. Bahwa Allah turun pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah wa man yas'aluni fa utiyah. Siapa yang meminta ku kasih, siapa yang meminta ampun ku ampuni, siapa yang berdoa ku kabulkan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam akhir mengucapkan seperti itu. Ya, dan itu adalah waktu berkah. Waktu berkah. Makanya kemudian sholat tahajud itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah di siang hari. Karena selain daripada memang susah dilakukan, perlu dengan mujahadah. Gimana tidak coba, gelap-gelap, dingin-dingin, malam-malam, tiba-tiba bangun. Kalau bukan orang yang ikhlas itu tidak akan bisa melakukannya itu. Tapi kalau siang kan tidak terlalu, cuaca juga tidak seperti di malam hari, kemudian dinginnya pun tidak seperti di malam hari, kemudian perasaan takutnya juga berbeda seperti di malam hari. Jadi sholat malam itu jauh lebih utama dibandingkan sholat siang. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan sudah ada juga pertanyaan yang masuk dari Agung di Surabaya nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, apakah sholat witir habis sholat isya sebelum tidur termasuk kategori qiyamul lail Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Saya katakan tadi bahwa qiyamul lail itu dimulai daripada terbenam matahari. Mulai daripada sholat maghrib, isya itu disebut qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu tidak mesti sholat. Qiyamul lail itu maksudnya berdiri di tengah malam, itu bisa Anda wudu, ya itu dianggap qiyamul lail. Tengah malam Anda bangun, Anda berwudu. Kemudian Anda bangun, kemudian Anda berzikir. Kemudian Anda bangun, Anda baca Quran. Kemudian Anda bangun, Anda bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau Anda bangun, Anda sholat. Itu disebut qiyamul lail. Jadi qiyamul lail tidak mesti sholat gitu ya. Tetapi umumnya identiknya qiyamul lail adalah dengan sholat. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Terkadang kan orang kadang-kadang malas sholat gitu kan. Ada waktu-waktunya orang rajin sholat, ada waktu-waktunya orang malas sholat. Kalau Anda malas sholat tapi Anda bangun di tengah malam, Anda bisa baca Quran, Anda bisa berzikir, Anda bisa berdoa gitu ya. Itu juga qiyamul lail. Itu yang disebutkan para ulama. Tetapi kalau Anda melakukan sholat witir setelah isya, ya itu baik, itu termasuk qiyamul lail. Tetapi kan waktu itu terbagi menjadi 3. Ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Dan sebaik-baik malam itu adalah diambil sepertiga malam akhirnya. Tapi para ulama mengatakan kalau Anda tidak sanggup bangun di sepertiga malam akhir, maka Anda bisa witir di permulaan malam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.